Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat malam. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Marilah kita mulai kelas pembelajaran pada malam hari ini di kelas KTB dengan kita nyanyikan sebuah pujian Tuhan tangan kuat memegangku. Ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku selain Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Marilah Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Apabila pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam kelompok KTB. Kiranya Tuhan yang menolong, yang memberikan kami pengertian, pemahaman di dalam kami belajar di dalam kelompok ini, agar kami dapat mengerti, memahami dan melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa mungkin dari teman-teman kami ada yang belum tiba di tempat ini, kiranya Tuhan yang menyertai, memimpin
sehingga sampai di tempat ini dengan selamat. Kami berdoa untuk Bapak Dudi yang akan menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang mengurapi, yang menolong, memberikan hikmat bijaksana agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kami persilahkan Pak Dodi. Ya, terima kasih Bu Christine. Pujian. Ya, luar biasa untuk pimpinannya ya. Semua belajar nanti bergilir memimpin pujian. Ya, oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ada merasa sesuatu yang baru hari ini? Apa gerangan? Betul. Hari ini kita meningkatkan pelayanan kita, bukan saja kita melakukan pembelajaran, tetapi kita juga untuk menggunakan fasilitas teknologi modern untuk menopang kegiatan kita, sehingga apa yang kita lakukan boleh menjadi saluran berkat bagi teman-teman kita di luar sana. Ya, bersyukur kepada Tuhan, kita semuanya boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ceritanya begini. Setelah kemarin ada pembelajaran tentang baptisan anak, nah itu menjadi berkat loh. Salah satu dari peserta keluarga yang ikut itu ngebel saya, Pak Dudi bisa ke tempat saya ingin konsultasi tentang baptisan anak. Intinya pelajaran baptisan anak kemarin itu telah mencerahkan kehidupannya dan direspon untuk membaptiskan bayinya. Itu satu berita bagus. Di luar itu ada berita bagus yang juga tak kalah besarnya. Nah, apakah itu? Dari pertanyaan-pertanyaan, dari jawaban-jawaban yang kita asalnya tuh ngobrol-ngobrol biasa. Sebagai seorang pendidik, saya akan dilengkapi dengan apa namanya ilmu asesmen, ilmu penilaian. Bahwa ternyata dari materi obrolan kami itu sesungguhnya mengandung kesaksian hidup yang sangat baik manakala dikabarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Apa yang terjadi itu semuanya tertulis di dalam Alkitab. Kalau di Alkitab kita pernah mendengar bagaimana pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, dan kehidupan perempuan Samaria itu dipakai sebagai metode pembelajaran. Hari ini saya akan mengundang saudara kita, perempuan dari Sendang, bukan Samaria. Boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelumnya saya minta tolong untuk ketiga kursi bisa dibawa kemari. Ya, luar biasa loh kehidupan dari keluarga Bapak Ibu ini. Sekeluarga diberkati Tuhan, anak-anaknya baik-baik semuanya, diberkati oleh Tuhan. Tetapi di balik itu semuanya, Bapak Ibu kalau mendengar kisah hidupnya, itu mewakili pergumulan setiap umat manusia. Masing-masing manusia di dalam kehidupannya memiliki judul pergumulan masing-masing. Ya, hari ini saya persilakan untuk maju ke depan Bapak Suwandi dan Ibu Lis Suwandi. Ya, loh bebinya mana bebinya? Aduh, bebinya sakit ya, nanti kita doakan. Ya. Cangkrangan Pak. Ah? Cangkrangan. Oh, cangkrangan. Jadi kabeh menimpa semua orang cangkrangan. Jadi kisahnya begini Bapak Ibu, ketika kami berkunjung ke tempat usahanya Pak Suwandi, Bu Suwandi, kebetulan buka warung di utara stasiun ya. Jadi setelah berbicara membahas tentang baptisan anak, ini kan kita cerita ngobrol-ngobrol akhirnya nyambung. Salah satu topik yang kami bahas adalah ternyata sebelum kita berbicara tentang baby yang sudah kita ketahui begitu lucunya, begitu gantengnya ya,
menggemaskan, apalagi lihat loncat-loncat ngono kae. Ternyata di balik itu ada sesuatu yang ya nanti bisa ngerti sendiri dah. Bagaimana Bu ceritanya Bu? Diawali dari latar belakang kesehatan Ibu dulu aja. Sama sembarang, Ibu boleh, Bapak boleh. Latar belakang kesehatan. Karena kalau berbicara tentang baby itu kan nanti muaranya ke mamanya yang melahirkan. Ya, Bapaknya kan nyponsori tok. Monggo Pak, ya silakan. Ya, saya mewakili Ibu Pak ini Pak. Nggih. Awalnya dari kesehatan Ibu. Waktu awal-awal hamil itu kesehatannya kan kurang bagus, terutama di jantung. Oh jantung, oh ya. Terus pada waktu tahu hamil itu kita diberi 2 pilihan sama dokternya. Diberi 2 pilihan oleh dokter, yaitu untuk dipertahankan atau digugurkan. Untuk karena dipertahankan atau digugurkan, mengapa begitu? Kalau dipertahankan berisiko sama kedua-duanya, sama ibu dan babinya nanti. Kalau dipertahankan. Iya. Terus? Tapi kalau dihilangkan, itu bisa menyelamatkan ibunya. Tapi kan kita juga kehilangan calon bayinya. Itu 2 pilihannya Pak. Oh iya. Terus saya kan kata istri saya ini tuh orangnya kan tenang. Tahu istrinya sakit hampir sekarat istilahnya Pak. Tapi katanya itu saya tenang. Padahal enggak sebenarnya Pak. Oh gitu. Yo mikir berat juga Pak sebenarnya. Oh iya, ya itu pembawaan laki-laki ya Pak ya. Iya. Kalau laki biasanya diam tapi berpikir bagaimana mencari cara yang tercepat terbaik kan gitu. Tadi ini lebih bisa meredam suasana. Ya, itu Bu berarti dia enggak diam Bu. Dia sedang galau mencari cara. Oke Pak, lanjut Pak. Ini saya atau Ibu juga yang menjelaskan? Oh boleh sembarang, Ibu ya boleh nambah. Kemarin saya interviewnya dengan Ibu sebetulnya. Silakan ditambah Ibu. Agak dekat. Oh Bu agak dekat mic-nya. Ya. Waktu disuruh menggugurkan itu kan saya enggak setuju. Kalau sebenarnya kalau ayahnya itu setuju, soalnya kan minta pertimbangan dari keluarga. Tapi saya kan enggak setuju waktu itu. Akhirnya bed rest selama ya sampai babynya lahir 8 bulan belum ada itu. Bed restnya? Oh ya. Terus setiap kali periksa kan disuruh menggugurkan. Terus enggak mau, tapi yang paling dimarahi dokternya kan bapaknya sebenarnya, bukan saya. Oh, gitu. yang terus waktu itu belum ada 8 bulan periksa itu sudah dinyatakan meninggal bayinya. Jadi di rumah sakit mana? Di mana? ICCU. Waktu di Prima Medica itu sudah dinyatakan meninggal. Jadinya harus segera dioperasi. Terus waktu itu dibawa ke ISKA. Di ISKA juga dinyatakan sudah meninggal. Jadinya biasanya kan kalau mau operasi itu kan harus puasa dulu sehari semalam itu langsung. Jadinya datang langsung di tanda tangan dulu, bapaknya dipanggil. Itu kemungkinan ibu selamat cuma 25% karena bayinya sudah meninggal lebih dari 24 jam katanya gitu. Terus itu ya. Bentar, ini berhenti di sini Bapak Ibu supaya bisa menyimak. Ngerti apa yang disampaikan? Bahwa latar belakang Bu Suwandi ini sakit jantung. Walaupun dan ginjal. Walaupun begitu, Pak Suwandi juga sudah dengan sukses bikin anak lagi. Ya. Kan begitu Pak singkatnya. Tetapi perjalanan kehamilannya di usia yang ke-8, sebelum itu begini. Dengan kondisi keisaan seperti itu, Bu Suwandi dan Pak Suwandi diberi pilihan. 1, lanjut tetapi berisiko kepada ibu dan bayinya, atau digugurkan
setidaknya menyelamatkan mamahnya. Nah, itu kan pilihan yang sulit. Nah, kan begitu. Tapi akhirnya keluarga ini memilih untuk melanjutkan ya dengan segala resiko. Ya toh Pak? Pilihannya tidak menggugurkan tetapi melanjutkan. Bagaimana bisa begitu? Nah, nanti secara kajian teologis ada. Dan bagaimana keluarga ini bisa melewati pencobaan, bisa melewati pergumulan yang begitu berat. Nah, dilanjutkan dulu lagi Bu. Setelah itu, setelah dinyatakan meninggal di 2 rumah sakit tadi, dilakukan operasi. Nah, terus Bu, bagaimana itu? Lanjut. Waktu itu kan bapaknya itu disuruh tanda tangan. Kalau bayinya sudah meninggal dan kemungkinan ibu selamatnya 25%. Gitu. Ya itu tadi, makanya saya tanya kok apa ya, tenang aja. Ya karena enggak kelihatan dia itu mikir. Oh gitu Pak. Anu Pak, ekspresinya kurang sedih berarti. Gini, saya tambahkan. Iya, iya. Iya, bener Pak. yang menjadi saya tetap tegar itu Pak ya. Saya tahu ini ada ujian dari Tuhan. Bukan ujian dari Tuhan. Gimana? Ujian itu ada tapi bukan Tuhan yang menciptakan. Oh iya. Yang menguji itu iblis, kalau Tuhan ini memberi. Benar. Iya, saya menjelaskan. Berarti Tuhan mengizinkan iblis menguji saya gitu. Ya. Ya. Lebih tepatnya iblis mencobai ya. Mencobai ya. Begitu. Jadi saya percaya Tuhan pasti menolong gitu. Makanya saya tetap bertahan, terus saya cuma berdoa Pak, memohon pada Tuhan supaya semua selamat. Oh ya. Akhirnya kita nunggu ya kurang lebih setengah jam. Menunggu setengah jam. Menunggu setengah jam itu keluar dari ICU itu saya dicari keluarganya Listiawati gitu. Oh ya. Akhirnya saya masuk ruang operasi, saya ketemu sama bayinya si Bima ya. Ya. Terus ternyata dia nangis. Si siapanya? Bima. Kalau ibu ini malah belum keluar. Saya ketemu dia itu baru 3 hari selanjutnya. Ketemu ibunya ini. Tapi ketemu babynya seketika setelah lahir itu. Setengah itu jam langsung nangis. Ditunjukkan ke saya. Berarti urip lho Pak. Urip Pak. Nah, puji Tuhan. Ya itu perjalanannya. Masih kritis. Memang kritis. Masih kritis. Ya memang kritis tapi urip. Ya. Awal yang baik. Sebelum di situ, saya juga malih kelingan ini. Sebelum bercerita tentang kehamilan itu, ternyata ini bukan ujian yang pertama ya Pak ya. Balik kita setujui ujian. Ya kalau dari iblis itu pencobaan. Ya, bukan ujian yang pertama ternyata. Sebelumnya mengalami kejatuhan di dalam ekonomi pekerjaan gitu ya. Iya. Iya. Jadi lek wong Jawa ngarani isopi ya Pak, kepalu ketutu ngono ya. Oh ya. Tapi luar biasanya Pak Wandi ini tidak undur dari hadapan Tuhan, ya. Bu, cerita Bu. Siapa yang lebih kuat di dalam iman? Ini penting ini. Pak Wandi ternyata justru padahal yang asli Kristen adalah ibu. Iki kata Kristen gara-gara apa? Lah pinter. Tetapi di dalam perjalanan hidup. Itu sudah lagi ya. Biar. Saya awalnya kan Muslim. Kita nikah pun masih Muslim, masih Islam Pak. Lahir gitu? Anak pertama masih Islam. Ya. Jadi belum mengenal Tuhan pas itu. Oh iya. Ya. Ya, malah ngono kuwi lho seperti itu. Hebat toh. Enggak salah hari ini kita ngundang ini jadi narasumber. Ya, lanjut. Terus ini ibu lagi ya? Sembarang. Yo, jelaskan yang tadi. Karena 9 menit waktunya. Ya. Oh iya.
Langsung ditanya karo audiens. Jelaskan. Waktunya masih ada ini Pak ya? Ada 9 menit tapi ada pertanyaan lagi nanti Ya. saya. Itu istri kan kerja ke luar negeri. Sampai di sana dia bingung, soalnya ada yang bimbing di Islam. Akhirnya dia punya satu permintaan Pak. Boleh enggak saya ke gereja, kalau gereja di sini ada gitu. Saya enggak langsung jawab Pak itu sebenarnya. Oh gitu. Saya diam dulu, saya berpikir. Akhirnya dia ngasih renungan ke saya, dikirimkan buku-buku pelajaran. Pada suatu hari akhirnya saya mimpi kedatangan Tuhan Yesus sendiri. Pas setelah baca-baca itu Pak, awalnya gitu. Akhirnya saya nunggu dia pulang, terus kita mulai ke gereja. Pak Wandi. Iya. Maksudnya Sama-sama. kita itu siapa? Sama Oh, istri. memang berdua. Oh iya. Pulang dulu ke gereja. Oke. Itu masuknya itu Pak. Ya. Terus setelah balik ini ke kasusnya baby tadi. Ya, setelah lahir dalam kondisi belum sehat, ibu baru bisa muncul 3 hari setelahnya. Nah, apa yang dirasakan? Saya bingung Pak. Campur. Iya. Bayi masih kritis, memang sudah tahu tapi kritis. Ibunya lebih kritis lagi. Oh iya, Malah ibu kan kena 3 itu hari tadi. baru bisa dikabari ya. Ya, seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu di ceritanya sebelumnya ketika sedang menghadapi pergumulan itu justru kecenderungannya ibu itu sedang menyerah loh. Iya. Ketika berbicara tentang keterpurukan ekonomi, dia hampir nyerah, hampir menggantikan imannya dengan uang, gitu ya Bu ya. Hampir. Tetapi siapa yang ngerem? Pak Wandi. Rahasia-rahasia ini nanti akan kita kupas. Mengapa itu bisa terjadi? Dan kita akan semakin tahu apa maknanya satu keluarga. Ya. Oke, dilanjut Bu. Apa sudah habis? Ya, nanti kalau ingin cerita ini lebih panjang akan panjang, tapi waktu kita kan hanya 1 jam dibagi beberapa session. Ya. Jadi singkatnya begini Bapak Ibu. Di dalam pergumulan keluarga Bapak Suwandi ini didahului dengan masa-masa sulit yang bertumpuk-tumpuk tentang kejatuhan ekonomi, tentang kesehatan, tentang masalah baby, tentang iming-iming pergantian iman. Ngerti ya dimaksud dengan iming-iming pergantian iman? Sebegitu kuatnya. Dan ternyata lamanya orang menjadi Kristen tidak menjamin kekuatan yang mumpuni untuk dia bisa bertahan. Dalam kasus ini kita melihat Bapak Suwandi sebagai yang lebih baru, ternyata yang lebih kuat. Mengapa ini bisa terjadi? Nanti akan kita kupas bersama-sama. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Ada satu Bu yang belum kemarin. Endingnya bahwa di balik penderitaan, di balik kesusahan yang Bapak Ibu Suwandi alami, akhirnya gimana Bu? Kemarin yang itu loh. Bisa melihat berkat Tuhan yang melimpah ada di dalam keluargamu. Loh, berkat itu tuh berkat duit iki saya keterangan apa njajali? Ben matur dhewe. Sek ngene, Bapak Ibu misalkan duwe duit 1 miliar ya. Tapi loro-loroan ben minggu kudu periksa rumah sakit. Ambek duwe duit 1 juta, sehat walafiat, mangan godong bayam karo sambal terasi enak. Pilih mana kira-kira? Ada yang milih duit 1 miliar gering-geringen? Iki wadine emang pembicaranya sarapannya bayam sampai sambal terasi. Pergane panen bayam memang. Nah itulah yang kemarin saya terangkan kepada keluarga ini bahwa sesungguhnya kalian berdua itu diberkati Tuhan loh.
benar kamu mengalami kesusahan keuangan karena masalah pekerjaan. Yang ngalami gitu bukan kamu toh. Tak ceritanya diriku sendiri toh, aku kan juga jatuh loh ya. Tapi aku kan tetap tegar, makanya iso nulari ilmu. Itu. Berapa jatuhnya Pak Dudi bisa tanya Pak Eko, saksi hidup ini. Itu. Terus akhirnya, makanya aku gak cerita jarene lek penak meneng lek jatuh cerita, gak pernah cerita saya. Malah cerita aku nyapa masuk ke sini. Kembali ke sini. Saya terangkan, lho Bu, anakmu ki telu-telune apik lho. Anakmu mbarep pinter ayu, pelayanan oke, ya toh. Anak kedua sehat, ayu, cuma pelayanan aku ngurus, tapi yang jelas itu punya kelebihan secara khas. Anak ketiga sing tak gendongi lucune minta ampun, hinuk lu. Sing lukone ning Pantero. Tadi tak pikir hari ini dijak. Namanya Benedictus Ethan Abimanyu. Benedictus Ethan Abimanyu. Yang saya tahu Ethan itu nama Yunani Romawi, artinya kuat yang aku kira. Nah, Ethan, nah, sesuai dengan bahasanya sana, tapi lah aku singkatan aku yang ngerti. Abimanyu ya anake Arjuna yo kuat ya toh. Benedictus sih nama baptisan apa piye? Belum dibaptis ya? Sevanya itu. Kemarin saya bincang-bincang dengan anak kedua Sivanya ya, tadi ini adik Jacinta. Kamu kok kasih nama begitu bagus, dapat dari mana? Ada yang BCI katanya gitu. Memang pinter anak ini. Nah makanya dua anak telu apik-apik loh Bu Suwanti Pak Suwanti iki. Ini berkat yang selama ini tidak diketahui. Itu maka hari ini kita angkat jadi saksi untuk menjadi topik pembicaraan hari ini. Ya wis jame wis entek. Diberi silakan duduk. Terima kasih rawuhnya, keterangannya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Suwandi. Ya. Oke, sekarang kita masuk di dalam kelas pembelajaran ya. Yuk Pak, next Pak. Oh iya, kursinya dipindahkan biar padang. Hari ini judulnya adalah ketaatan membawaku melihat berkat-Mu. Ketaatan membawaku melihat berkat-Mu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, ketaatan itu berasal dari mana? Ada yang bisa jawab? Dari kita sendiri. Ada yang lain? Oke, kita tampung. Sementara masih satu. Apakah ada yang menjawab yang lain? Ketaatan berasal dari mana? Oke, satu itu aja ya. Sekarang kita baca ayat yang ada. Ulangan pasal 11 ayat 8 hingga 17. Nanti akan kita ketahui bagaimana Tuhan bertindak atas kehidupan umat manusia. Mari kita baca bersama-sama, mulai. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ini judulnya. Ulangan 11 ayat 8. Jadi harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlimpah-limpah. Lanjut. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun.
jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sik mandek. Kok suaranya entek? Lanjut sing banter ya. Mana 19? Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit dan di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Bawahnya habis, Pak. Bapak Ibu, dari cerita yang disampaikan oleh keluarga Bapak Suwandi tadi, ketika seseorang mengalami pergumulan yang begitu hebat terus menerus, biasanya dalam hati itu bertanya begini, mengapa ini terjadi ya Tuhan? Mengapa ini menimpa saya ya? Seakan-akan Tuhan itu ada di mana? Tuhan, di mana engkau di saat aku membutuhkanmu? Ada yang tidak mengalami hal itu? Apakah semua mengalami hal-hal itu walaupun judulnya berbeda? Saya rasa semua umat manusia di bumi ini pasti pernah mengalami hal-hal yang sulit dihadapi di dalam hidupnya. Ada yang tidak, mulai ceprot sampai hari ini hidupnya lempeng enak terus? Tidak ada toh? Mesti ada ya. Mesti ada hal yang harus kita hadapi dan itu hal yang sulit. Salah satunya keluarga dari Bapak Suwandi tadi. Apakah ketika penderitaan itu datang, artinya Tuhan tidak ada? Kan tidak begitu. Tuhan akan terus ada. Tetapi mengapa penderitaan itu diizinkan untuk terjadi? Lanjut Pak. Dari nats yang kita baca tadi, digambarkan betapa bangsa Israel dahulunya hidup di tanah Mesir. Mereka terjajah, mereka tertindas, mereka diperbudak. Tetapi pada saat yang tepat Tuhan memberi pertolongan. Mengeluarkan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah yang banyak madu, tanah yang banyak susunya. Apa artinya? Artinya bahwa kedua bangsa itu, Mesir dan Kanaan, negeri Mesir melambangkan bagaimana manusia dalam keadaan lamanya tertindas, menjadi budak, menjadi bangsa terjajah dalam hal ini oleh dosa. Dalam hal ini mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, bangsa Israel dibawa keluar dari negeri Mesir ke tanah perjanjian. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Di Mesir orang Israel untuk bisa mendapatkan hasil di ladangnya, mereka harus, tadi apa? Bahasanya apa? Harus kau sirami. Artinya hamparan tanah yang subur sudah tersedia pun manusia
harus berupaya dengan dirinya sendiri untuk bisa membuat tanah itu subur. Melambangkan akan sesuatu sebagai kegiatan mutlak oleh manusia, tidak mengandalkan sang penciptanya. Tetapi berbeda sekali dengan apa yang terjadi di tanah Kanaan. Padahal tanahnya tanah yang sulit, tanah gunung, tanah lembah. Tetapi orang Israel tidak harus menyirami. Karena apa tadi di nas yang kita baca? Akan disirami oleh hujan, oleh embun yang turun dari langit. Artinya di tanah perjanjian, di tanah di mana umat percaya dituntun oleh Tuhan untuk hidup sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Berkat-berkat itu akan otomatis diturunkan oleh Tuhan. Hal ini pada saat itu belum diketahui oleh Bani Israel. Tetapi setelah mengalami masuk di tanah perjanjian baru dia tahu bedanya. Ini dalam konteks PL. Sekarang kita akan lihat di dalam konteks perjanjian baru. Turun lagi Pak, wadah kliwat akeh iki. Nah, jadi berbicara tentang tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu secara geografis tempatnya bisa kita ketahui seputar Israel atau Palestina sekarang ini. Apakah ini lambang surga, Pak? Kalau berbicara apakah ini lambang surga, iya. Artinya di tanah perjanjian berarti tanah yang ditujukan Allah untuk umatnya bisa masuk. Secara lambang iya, itu melambangkan surga. Tapi apakah tanah Palestina itu menjadi surga kelak, Pak? Tidak. Tanah Palestina, tanah Israel bukan tempatnya surga. Tetapi dalam konteks itu melambangkan suasana surga. Ya. Oke, kita turun lagi. Kita akan melihat mengutip beberapa buku atau tokoh tentang bagaimana pemeliharaan Allah terjadi. Ya. Karena pemeliharaan Allah itu juga orang Israel dibawa keluar ke tanah perjanjian. Sekarang akan kita lihat apa yang dikatakan oleh Sinclair B. Ferguson dalam buku yang berjudul In Christ Alone. Menjelaskan bagaimana Mesir dan Kanaan merupakan bayang-bayang dari karya penebusan Kristus yang lebih besar. Pembebasan dari Mesir ke Kanaan menunjuk kepada pembebasan yang jauh lebih besar yang digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib, di mana ia menebus kita dari perbudakan dosa yang sesungguhnya. Begitu. Dalam konteks kekinian kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya kita itu orang berdosa, diperbudak oleh dosa, tetapi dibebaskan lewat penyaliban Tuhan Yesus. Lagi Pak. Kita lihat pendapat dari Johannes Calvin dalam bukunya Institutes of the Christian Religions. Calvin mengaitkan tanah perjanjian dengan janji kovenan kekal. Janji kovenan adalah janji yang diucapkan Allah kepada manusia tanpa manusia berhak untuk menuntut syarat. Ya. Calvin mengatakan bahwa makna rohani dari tanah tersebut ialah ia menekankan akan warisan sejati orang percaya yang adalah Kristus itu sendiri. Tanah tersebut ditetapkan bagi mereka sebagai tanda dan lambang warisan surgawi. Dan dengan menerima tanah itu dari tangan Allah, mereka diingatkan akan berkat-berkat rohani yang tak berkesudahan. Masih ada sumber yang lain, kita lihat. Di sana kemudian kita akan melihat buku dari John Piper yang berjudul Providentia, Pemeliharaan Allah. John Piper mengatakan tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar kendali Allah. Segala sesuatu dari hal terbesar hingga terkecil seperti jatuhnya seekor burung pipit atau cuaca diatur langsung oleh kuasanya. Atau kita bisa bandingkan dengan Lukas pasal 12 ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan apa yang dialami oleh
keluarga Bapak Suwanti tadi, bagaimana Allah memandang betapa berharganya dari keluarga Bapak Suwanti tadi. Termasuk kejadian pergumulan yang dialami, baik itu kejatuhan ekonomi, kesehatan ibu, masalah baby yang dilahirkan. Itu terjadi. Tetapi sesungguhnya di balik itu semua adalah atas seizin Allah. Apa manfaat, apa faedah, dan mengapa penderitaan harus terjadi pada umat manusia? Nanti akan kita lihat. Kita akan lihat lagi teori yang ditulis tokoh yang lain. Masih John Piper kali ini bersama-sama dengan Justin Tyler dalam bukunya Suffering and the Sovereignty of God, penderitaan dan kedaulatan Allah. Mengatakan bahwa kedaulatan Allah tetap berlaku bahkan di tengah penderitaan manusia, serta bagaimana Allah memakai penderitaan untuk kebaikannya. Ingat kata-kata ini, bahwa penderitaan umat manusia terjadi. Ternyata Allah juga memiliki maksud untuk kebaikan manusia itu. Ya, penderitaan terjadi, penderitaan bisa ada, itu semua diizinkan Tuhan. Di balik itu semuanya ada maksud Tuhan untuk kebaikan manusia itu. Apa? Pada akhirnya kita yang hidup, kita yang taat kepada Tuhan akan tahu, oh maksudnya Tuhan ngene iki. Kita lihat lagi yang lainnya. Oh, bentar Pak. Kita lihat di ayatnya. Di Roma pasal 5 ayat 3 hingga 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita baca sekali lagi ya. Ini nats yang bagus ini untuk bisa menguatkan kita. Mulai, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Alangkah berbahagianya bagi kita semuanya kalau hidup terus memiliki pengharapan. Bayangkan apabila seseorang hidup enggak memiliki harapan, isinya mek lemes, isinya mek ngeluh. Ya toh? Tetapi ketika kita punya pengharapan, hidup itu penuh gairah, hidup penuh semangat. Ini pengharapan bisa kita dapat dari mana? Kembali ke nats, Pak. Yang tadi, yang merah tadi. Bahwa pengharapan itu bisa kita dapatkan dari ketahan ujian kita. Ketahan ujian itu kita miliki ketika kita memiliki ketekunan. Ketekunan bisa muncul apabila kita pernah mengalami kesengsaraan dan kita tidak menyerah dalam kesengsaraan itu. Ya. Ini maksud dari Tuhan mengapa penderitaan itu harus terjadi di dalam diri manusia. Di balik itu semuanya kita akan digembleng menjadi seseorang yang tangguh. Masih ingat cerita saya tentang bagaimana memurnikan emas? Emas kotor yang ada itu harus diturunkan derajatnya. Kemudian dikasih air keras. Masih ingat bagaimana air keras ketika ada tikus yang jatuh langsung hilang separuh itu? Sebegitu kerasnya. Setelah dikasih air keras, dicuci bersih lagi, dibakar dengan api, baru jadi emas yang murni. Demikian pula dengan umat percaya. Ketika kita ingin menjadi orang yang tangguh, jangan pernah menyerah hanya karena penderitaan. Jangan pernah menyerah hanya karena kesengsaraan. Ingatlah, di dalam perjalanan hidup masing-masing kita yang memiliki Tuhan Yesus,
kita tak didiamkan. Rambut saja kalau jatuh harus seizin Tuhan. Apalagi hal-hal yang lain. Tugas kita apa? Taat. Oke Pak, lanjut. Lagi Pak. Berikutnya. Nah, dalam buku Trusting God, karangan Jerry Bridges, masih berbicara tentang providensi Allah. Di mana sesungguhnya providensi Allah, pemeliharaan Allah itu memberi penghiburan. Dan dasar iman bahwa Allah selalu memegang kendali atas setiap detail kehidupan kita. Wow, luar biasa Allah kita. Bukan sekedar menciptakan kita, bukan saja memberi kita kesempatan untuk menjelajah dunia ini, menjelajah kehidupan ini. Kita kadang jatuh, kita datang kadang tersungkur, tetapi Tuhan tidak pernah diamkan kita. Dia akan mengangkat kita, menggendong kita. Dan ingatlah bahwa kasih Allah itu tak pernah berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, dan akan selalu baru tiap hari. Lanjut Pak. Dan tadi pertanyaannya, ketaatan itu berasal dari mana? Tadi dijawab dari diri kita sendiri. Kita teliti. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 13, mari kita baca bersama-sama. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan dalam kerelaannya. Ini merupakan realita, bukan, kalau ini keterangan saya. Ayatnya ini saja ya. Jadi nas ini merupakan realita yang paradoks, di mana manusia harus bertanggung jawab mengerjakan keselamatannya, namun kemampuan untuk taat dan berkehendak sepenuhnya adalah intervensi Allah, campur tangan Tuhan. Tadi dijawab taat dari mana? Dari diri kita sendiri. Itu benar dalam pengertian kita melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sampai di titik itu benar. Tetapi apabila kita teliti, ketika manusia dimampukan untuk merespon seperti itu, di balik itu ada apa? Di balik itu ternyata ada campur tangan Tuhan, ada intervensi Tuhan. Lewat apa? Manusia diberi pengertian, dengan pengertiannya itu manusia melakukan apa yang disebut dengan taat tadi. Itu sebagai wujud dari tanggung jawab manusia beriman. Jadi inisiatif untuk bertindak taat tidak berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah. Tetapi tindakan taat itu harus dilakukan oleh manusia. Tidak bingung toh? Saya ulangi. Inisiatif bertindak taat itu berasal dari Allah. Dengan intervensinya, dengan campur tangannya, Tuhan memberikan manusia itu untuk bisa merespon sebagai rasa tanggung jawab kehidupannya untuk dia bisa taat. Siapa saya ngomong? Saya ngomong firman Tuhan. Di mana? Di Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Diperkuat apabila kita lihat di Yeheskiel, mengatakan bahwa aku akan memberikan hati yang baru dan aku akan memberikan rohku di dalam hatimu dan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tadi apabila kita baca di nats yang atas tadi, bagaimana Tuhan memberi perintah untuk taat. Dan intervensi Allah, campur tangan Allah untuk manusia itu taat di dalam ketetapannya adalah Tuhan, ini aku Tuhan ya, Allah memberikan hati yang baru, memberikan rohku di batinmu,
untuk kamu hidup menurut ketetapannya. Jadi di hati kita orang percaya, hati umat manusia yang percaya pada Tuhan, di dalamnya akan dipadukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, membimbing kita untuk bisa bertindak sesuai dengan ketetapan. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan ketaatan tadi. Lanjut Pak. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di dalam nas-nas Alkitab yang kita baca dengan kehidupan nyata yang dialami oleh saksi. Dalam ini keluarga Bapak Suwanti, Ibu Suwanti. Kita lihat, ada perintah untuk taat kepada Tuhan. Tadi di nas yang kita baca tersampaikan. Perintah untuk taat saya kira juga sudah dipahami oleh keluarga Pak Suwanti. Ngerti ya Pak Suwanti, Ibu Suwanti untuk kita taat pada Tuhan? Nah, ngerti, berarti tersampaikan. Kesamaannya di situ. Lalu ada tujuan. Perintah ketaatan itu disampaikan oleh Allah kepada Musa agar orang Israel itu bisa sampai ke tanah perjanjian. Demikian pula ketaatan yang diperintahkan kepada kita tidak terkecuali keluarga Pak Suwandi untuk kita bisa sampai kepada tujuan hidup manusia. Nah, di PIK lama kita sudah saya terangkan apa tujuan hidup manusia. 1, menikmati Tuhan. 2, melayani Tuhan. Bagaimana menikmati Tuhan? Banyak baca Alkitab itu. Dengan membaca kita melihat, oh Tuhan gini. Dengan begitu kita bisa mengerti. Di dalam menerapkan dalam kehidupan. Salah satunya ketika kita mengalami penderitaan. Kita bisa melihat karya Allah. Kita bisa melihat berkat Allah. Akhirnya kita bisa menikmati. Wah, aku menderita begini-begini berkepanjangan. Ending ini. Wah, sungguh besar kasih Allah. Bahagia hati ini. Itu menikmati Allah. Ketika seseorang sudah bisa menikmati Allah, apa yang harus kita lakukan? Jangankan di situ, ketika kita sudah mendapat karya keselamatan penebusan dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh iman, kita akan selalu bersyukur. Wujud dari bersyukur itu harus melayani Allah. Ini tujuan hidup manusia, akan diputar kemana nanti ujung-ujungnya ke situ. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca banyak buku, ada itu ya, katekismus itu ada banyak itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kriteria tujuan. Tujuannya ke suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Kata dipelihara itu harus senantiasa kita rekam di pikiran kita, di ingatan kita. Kehidupan kita orang Kristen, orang percaya itu berbeda dengan orang lain. Karena apa? Allah sudah berjanji. Janji Allah itu ya dan amin pasti terjadi. Dia bukan saja memelihara kita, tetapi dia bukan saja menciptakan manusia, tetapi juga memelihara kita. Apa tindakan Allah kadang-kadang tak pernah kita bisa mengerti. Tetapi terjadi dan itu baik adanya bagi kita. Pernah ngalami sesuatu yang tidak kita bayangkan terjadi, ternyata terjadi dan itu melebihi dari yang kita harapkan. Pernah? Kalau saya sering. Itu yang disebut dengan providensi Allah, pemeliharaan Allah. Di dalam konteks keselamatan pernah membayangkan bagaimana Allah menebus umat manusia dari belenggu dosa? Tidak pernah ada yang membayangkan. Seperti yang tertulis di dalam kitab. Bahwa akan terjadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Ternyata itu terjadi. Yaitu apa? Penyalipan Yesus. Demikian pula di dalam setiap jawaban atas pergumulan penderitaan Bapak Ibu semuanya. Ada cara yang khas yang Allah miliki untuk menolong masing-masing kita. Itulah kehebatan Allah kita. Lagi. Belum Pak. Masih tadi. Nah, setelah kita melihat akan betapa Allah itu memelihara kita, betapa Allah memberikan janji-janji yang begitu hebat, ada peringatan dari Allah untuk kita tidak terbujuk ya. Ada peringatan untuk tidak terbujuk.
Ternyata peringatan-peringatan untuk tidak terbujuk itu tidak bisa mulus dijalankan oleh manusia. Di dalam kisah Israel kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel jatuh bangun, diselamatkan, kumat, jatuh lagi, diselamatkan lagi, jatuh lagi, berkali-kali seperti itu. Demikian pula dengan kita umat manusia, kadang-kadang terjatuh. Tetapi dengan campur tangan Tuhan, dengan intervensi Tuhan, lewat kedaulatan Allah, kita ditarik lagi benar. Berjalan lagi, bisa terjatuh. Mengapa itu terjadi? Jawabnya adalah karena natur keberdosaan manusia. Natur berdosa manusia membuat kita kadang-kadang pengennya begini, lurus. Tapi kadang-kadang bisa nyeleot, terjatuh. Nanti dibentak lagi, begitu lagi. Maka adalah sangat baik dan dianjurkan untuk kita terus melekat kepada Tuhan, terus belajar kepada Tuhan. Salah satunya lewat pembelajaran di KTB ini. Ya, kita lihat lagi. Ada pesan penting di dalam kasus yang ada di Alkitab dan apa yang telah disaksikan oleh saksi tadi. Pesan pentingnya apa? Bahwa ketetapan Allah, bahwa firman yang sudah disampaikan kepada umat manusia itu harus kita perhatikan. Kalimatnya begini, harus menaruh perkataanku, berarti firman Tuhan itu, di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya perintah Tuhan, ini kalau kita lihat di Ulangan pasal 6 sudah sangat jelas itu ya. Menyatakan bahwa mendidik itu harus menjadi gaya hidup kehidupan kita orang Kristen. Belajar itu harus menjadi gaya hidup. Dan itu perintah Tuhan. Karena dengan kita belajar, karena dengan kita mengikuti pendidikan Kristen itu, kita akan diingatkan akan firman Tuhan. Kalau kita lalai, kalau kita jauh dari kelas-kelas pendidikan itu, kita lupa dengan firman Tuhan, nantinya kita akan abai kepada Tuhan dan Tuhan akan menutup tingkap langit untuk berkatnya bisa tercurah. Jadi kalau ingin terus mendapatkan berkat Tuhan, jangan pernah menyerah hanya karena kesengsaraan, tetapi senantiasa dekatlah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Selalu dekat di dalam persekutuan, selalu dekat di dalam pembelajaran dan nikmati Allah melalui firman Allah yang bisa kita baca. Yang kedua, perintah untuk kita dekat dan aktif di dalam pendidikan itu tidak berhenti di diri kita, tetapi juga harus diajarkan kepada anak cucu kita. Ya. Di dalam kitab Hosea diperingatkan bahwa umatku akan binasa karena tidak mengenal Allah. Pendidikan bertujuan untuk menjaga kita semuanya tetap mengenal Allah. Salah satu cara paling mudah yang bisa kita lakukan adalah senantiasa datang di KTB. Yang lain ada Pak? Ada, tapi nggak salah sebut nih. Konteks kita hari ini berbicara dalam lingkup KTB. Yang setiap hari Rabu bisa kita ikuti. Ajaklah semua tetangga kita. Ajaklah keluarga kita. Sing Kristen ya, mulai sing nggak Kristen jadi masalah. Yang Kristen diajak, pintu terbuka. Pintunya Pak Pandu ini lebar sekali, jadi berapa orang bisa masuk. Kemudian kita akan melihat mungkin kesimpulan. Oh benar. Di dalam kajian kitab Ulangan tadi dapat kita simpulkan bahwa peringatan keras dari Musa kepada bangsa Israel agar menjaga ketaatan mereka kepada Tuhan saat memasuki tanah perjanjian dan menegaskan bahwa mengabaikan Allah akan mendatangkan murka Allah. Tadi sempat saya katakan
Kalau ingin berkat Tuhan, senantiasa dekat pada Tuhan. Kalau mengabaikan, yang terjadi adalah mendatangkan murka Tuhan. Kemudian, ini terus ya, yang berujung pada bencana dan hilangnya berkat. Kemudian adalah waspada terhadap tipu daya. Nah, jadi jangan sampai kita itu terjebak dalam tipu daya sehingga mengakibatkan kita jauh dari Allah. Terus berjuang, terus taat untuk kita setia kepada Tuhan. Caranya salah satunya tetap belajar. Kemudian dalam aplikasi kehidupan, peringatan ini memberi kita pengertian bahwa kita harus terus menjaga hati dan pikiran dari pengaruh-pengaruh yang dapat menggeser posisi Allah dari yang utama dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau mendapatkan penderitaan, kesusahan, jangan lantas Allah kita geser mendatangkan sosok yang lain. Banyak di tanah Jawa, Gusti Tulungagung itu banyak ya. Banyak tempat-tempat yang menurut orang sana menjadi tempat yang bisa menjadi solusi. Itu namanya tipu daya. Satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan jawab hanya datang kepada Tuhan. Berikutnya, ada intervensi. Oh, atasnya ya, konsekuensi ketidaksetiaan. Maksudnya apabila kita tidak setia itu akibatnya bisa kita lihat sendiri. Jauh dari berkat. Kita juga tidak dapat menemukan jawab atas permasalahan yang kita alami. Selanjutnya kita juga bisa mengerti bahwa di dalam kehidupan kita umat percaya itu ada intervensi atau campur tangan Allah. Ada providensi Allah, ada pemeliharaan Allah di dalam kedaulatannya, di dalam keseluruhan hidup kita. Akhirnya mari kita baca yang paling bawah bersama-sama. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Haleluya. Luar biasa. Kesaksian dari Bapak Ibu Suwandi dan juga firman di hari ini. Akhirnya kita tahu bahwa di balik kesusahan, penderitaan itu ada maksud luar biasa Allah bagi kita semuanya. Dengan ketaatan kita, kita bisa melihat berkat Tuhan. Amin. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Hah? Yo, boleh. Ini. Cek. Iya. Oh, enggak muni coba. Cek. Enggak muni. Silakan. Oh, muni. Silakan, siapa tadi yang bertanya? Oh iya, sebutkan nama, berdiri Pak, biar kelihatan. Ya. Biar kelihatan kamera. Di sini aja Pak ya. Hah? Di sini aja. Sini aja. Begini Pak. Iya. Silakan. Nama saya Jumari. Iya Pak Jumari. Dari Patek Rejo. Dari Patek Rejo. Patek Rejo, iya Pak. Begini Pak. Iya. Saya seringkali mendengar bahwa semua pendeta itu mengatakan satu Alkitab itu firman Tuhan. Apakah itu benar Pak? Padahal dalam satu Alkitab itu saya pernah membaca juga ada yang baik, ada yang jahat. Apakah sesuatu yang jahat itu boleh dikatakan firman Tuhan Pak? Begitu Pak. Ya, oke. Apakah Alkitab itu firman Tuhan? Padahal di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang buruk gitu ya Pak ya. Padahal hal-hal yang buruk itu kan bukan firman Tuhan, maksudnya begitu ya Pak. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan apakah Alkitab itu firman Tuhan? Jawabannya 100% yes. Lalu berlanjut, lupa kok ada hal-hal yang buruk. Loh, hal-hal yang buruk itu kan menceritakan serangkaian cerita di mana ada hal-hal buruk, tetapi di balik
cerita buruk itu menceritakan secara keseluruhan itu menunjukkan akan karya Allah. Jadi membaca firman Tuhan supaya tidak salah, tidak boleh sepotong-sepotong. Nggak sepotong-potong ketemu sing hal buruk malian. Tetapi kita berbicara firman Tuhan dalam satu konteks yang pas, kita akan menemukan tujuan dan maksud Alkitab itu. Itu Pak. Terima kasih. Begini Pak, saya juga akan nyambungkan lagi Pak. Kalau firman Tuhan itu kan kabar baik Pak. Ya. Firman Tuhan itu banyak mengatakan kabar baik. Saya pun juga percaya kalau firman Tuhan itu kabar baik berasal daripada Allah. Begitu. Jadi kalau misalkan sebuah kalimat yang menunjuk kepada suatu kurang layaknya situasi, misalkan terjadi pembunuhan seperti dalam sejarah Alkitab Kain dan Habil, apakah itu juga rencana Tuhan? Pembunuhan di dalam Kain dan Habil, apakah itu rencana Tuhan? Sebabnya gini Pak, kalau dalam Alkitab seringkali kita menjumpai firman itu kabar baik, kabar gembira buat manusia, supaya banyak orang manusia mempelajarinya, supaya diselamatkan oleh firman itu. Kan begitu Pak. Jadi kalau misalkan sesuatu yang jelek atau kurang berkenan di hati Tuhan, mengapakah itu harus diizinkan gitu? Mengapa harus itu terjadi? Ya, Bapak Ibu, ini ibarat saya itu jadi tukang periuk ya, bikin alat, misalkan vas bunga, misalkan kuali, terus ada lagi kendi, ada lagi tempat yang untuk di kamar mandi. Ketika saya menempatkan vas bunga di ruang tamu, ketika saya menempatkan panci di dapur, ketika saya menempatkan wadah yang untuk orang di toilet itu, pertanyaannya, apakah itu boleh saya lakukan? Saya yang menciptakan itu. Apakah yang bertempat di toilet berhak protes? Pak, tempatku aja ning toilet, aku pengen ning kamar tamu. Gimana jawabannya? Kan tidak. Artinya pencipta berhak menempatkan dia sesuai dengan tujuan pencipta itu menciptakan. Sekarang pertanyaannya tadi gimana Pak? Apakah hal buruk itu? Ya, mengapa kalau misalkan firman Tuhan itu, banyak orang mengatakan firman Tuhan itu baik, kabar gembira atau kabar baik, mengapa sesuatu yang tidak berkenan Tuhan diperkenankan Tuhan seperti pembunuhan Habil dan Kain itu bisa terjadi? Mengapa kok diizinkan begitu loh Pak? Apakah itu suatu rencana Tuhan supaya manusia mengetahui di dalam dunia itu ada yang buruk, ada yang jahat? Apa memang direncanakan begitu atau bagaimana gitu? Oh, dalam kasus itu ya? Iya. Jadi begini Pak, Tuhan itu menciptakan itu pada mulanya itu adalah baik adanya. Bahkan ketika mencipta manusia dia katakan sungguh amat baik. Ya. Terus kok terjadi kasus pembunuhan, contohnya dalam peristiwa Kain dan Habil. Atau kalau kita tarik lagi, kok ada peristiwa si Hawa kok tidak taat. Nah kan gitu ya. Apabila kita tarik garis merah, ternyata di situ ada yang disebut asam muasal tadi apa? Seperti pernah kita tadi baca, tipu daya iblis. Karena tertipu oleh iblis, akhirnya manusia terperdaya, malah duwe keinginan pengen jadi kayak Allah loh. Akhirnya Hawa tidak taat atas perintah Allah.
dari situlah timbul dosa asal. Ya, setelah dosa asal, maka apa yang disebut dengan kehendak bebas manusia itu sudah tidak ada. Manusia menjadi terbatas untuk menentukan hal-hal yang ada di dalam hidupnya. Akan tetapi, pengaruh dari dosa asal itu membawa kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Perhatikan kata kecenderungan ya. Oleh karena dosa asal itu, manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Sehingga terjadi salah satu kasusnya adalah pembunuhan itu tadi, Pak. Dan semua yang terjadi itu dipakai Allah untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kedaulatannya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini, Allah di dalam kedaulatannya, Dia menentukan kepada siapa Dia kelak akan menyelamatkan. Yang lain kok tidak diselamatkan, kenapa? Ya Tuhan tidak memilih dia untuk diselamatkan. Gitu, Pak. Karena bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan ini tadi tidak ada konteks dengan yang kita bahas, tetapi tidak apa-apa. Untuk pembelajaran kita semua, karena pertanyaan itu sering muncul di kehidupan nyata ya, Pak ya. Ya, saya kira kan menyangkut, Pak. Gitu ya. Penting sekali. Oh gitu. Oke. Kan menyangkut itu. Oh iya. Ya, oke, terima kasih. Yang lainnya ada lagi? Atau jamin tak karena berkaitan dengan YouTube. Oh, 43. Selesai? Kita berdoa. Apakah ada yang ingin dibantu berdoa? Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu